I've got the techno on my mind, spending in the club all night. I gotta move my body, move my body. Take the boy inside, getting in the bumpy road. I gotta move my body. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan YouTube channel Francoy. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Jadi untuk video kali ini aku mau ngelanjuti episode 2 dari drama Korea yang berjudul Tale of the Nine Tails 1938. Jadi langsung saja kita masuk ke episode 2. Let's go. Pada episode sebelumnya, Leon tidak dapat kembali ke masa depan. Oleh karena itu, dia menemui Tai Lupa di era 1938 dan mengatakan bahwa Tai Lupa dari masa depan menyuruhnya untuk mencari batu pembatas sungai kematian di era 1938. Pada saat Leon menemui Tai Lupa, dia mengatakan bahwa dia terlambat kembali ke masa depan karena menyelamatkan adiknya. Dan dia meminta tolong kepada Tai Lupa untuk mengembalikan dia ke masa depan. Pada saat itu, Tai Lupa mengatakan bahwa ada satu cara agar Leon bisa kembali ke masa depan. Namun, dia akan memberitahu dengan satu syarat, dia harus melaksanakan tugas dari Tai Lupa terlebih dahulu. Setelah itu, Tai Lupa akan memberitahu cara dia kembali ke masa depan. Setelah itu, Tai Lupa memberikan sebuah kertas kepada Leon dan mengatakan bahwa dia harus menemukan seruling legendaris di kereta api pagi ini dari Busan. Oleh karena itu, Leon sekarang berada di kereta api dan Leon mengatakan kepada Lirang bahwa seruling legendaris itu berbahaya. Dan Leon juga harus menemukannya karena jika tidak, seruling itu bisa meledakkan si gunung. Mulai saat itu, misi menemukan seruling dimulai. Ternyata di sisi lain gerbong kereta api terdapat Shinju dan beberapa warga yang sedang disekap. Shinju tidak bertemu dengan Leon di kereta api itu. Pada saat itu, Shinju ingin merencanakan sesuatu agar bisa kabur dari kereta api itu bersama warga yang sedang disekap. Di gerbong kereta api lainnya terdapat anak buah Lirang yang merencanakan perampokan. Dan pada akhirnya terjadilah keributan di kereta api karena banyak penumpang yang dirampok oleh anak buah Lirang. Dan semua penumpang pada saat itu panik. Ternyata rencana perampokan juga direncanakan oleh Lirang agar menemukan seruling legendaris itu. Namun seruling legendaris itu dicuri oleh seorang wanita cantik dan pada saat itu anak buah Lirang berusaha ingin merebutnya. Pada saat itu anak buah Lirang telah berusaha untuk melawan wanita itu, namun wanita itu terlalu kuat dan anak buah Lirang gagal untuk merebut seruling legendaris itu. Ternyata yang mempunyai seruling legendaris itu awalnya adalah laki-laki yang merupakan anak buah dari Gubernur Jenderal Komisaris Korea. Namun seruling legendaris itu direbut oleh wanita kuat itu. Pada saat ini laki-laki itu ingin merebut seruling itu di tangan wanita kuat itu. Dan ternyata mereka berdua sama-sama siluman. Siluman wanita yang sedang berkelahi dengan pria Jepang itu bernama Hongju. Pada saat itu Hongju berhasil mengalahkan pria dari Jepang itu dan dia dapat mempertahankan seruling legendaris itu di tangannya. Setelah gagal mendapatkan seruling legendaris itu, anak buah Lirang mengatakan bahwa seruling legendaris itu berada di tangan siluman wanita. Pada saat itu Leon dan Lirang langsung bertanya siapa yang mencurinya. Hongju langsung menjawab aku. Dan pada saat itu Lirang dan Leon langsung keluar dari gerbong kereta api itu. Pada saat itu Hongju langsung memberikan seruling legendaris itu kepada Leon. Dan Hongju mengatakan bahwa hiduplah bersamanya. Ternyata Leon menolak untuk hidup bersama Hongju. Pada saat itu Hongju marah karena telah ditolak oleh Leon. Ketika Leon bersikeras untuk menolak Hongju, Hongju langsung marah dan pada saat itu mereka langsung berkelahi. Karena Hongju merupakan siluman burung hantu elang, kekuatannya sangat kuat dan hampir sama dengan kekuatan Leon. Setelah berkelahi cukup lama, akhirnya Leon berhasil kabur dari Hongju. Ketika itu Hongju sangat marah dan dia menggunakan kekuatan siluman burung hantu elangnya untuk menghentikan kereta api yang sedang berjalan. Dan dia berhasil menghentikan kereta api itu. Karena kereta api dihentikan oleh Hongju, akhirnya Shinju dan rombongan yang sedang disekap dapat kabur dari kereta itu. Dan di gerbong lain, Leon juga kabur dengan menggunakan kuda bersama Lirang dan sekelompok anak buah Lirang. Di tempat lain, Ginko bertemu dengan Gubernur Jenderal Komisaris Korea di rumahnya. Pada saat itu,
Gubernur Jenderal itu memberitahu kepada ayahnya bahwa Ginko terlibat kasus pengeboman kemarin yang terjadi di tengah kota. Pada perbincangan itu, Gubernur Jenderal Komisaris Korea mengatakan kepada ayah Ginko bahwa tersangka pengeboman memiliki luka tembak di bahu kirinya. Pada saat itu, ayah Ginko langsung mengecek bahu kiri dari Ginko. Ternyata tidak ada luka tembak di bahu kiri Ginko. Setelah melarikan diri dari kereta api, Shinju akhirnya kelaparan. Pada saat dia berjalan di hutan, dia bertemu dengan kelompok bandit anak buah Lirang. Dan pada saat itu, kelompok bandit itu memberikan Shinju makanan. Ternyata ada niat di balik itu. Akhirnya Shinju dirampok oleh kelompok bandit itu dan barang-barangnya hilang. Di tempat lain, setelah berhasil mendapatkan seruling legendaris itu, akhirnya Leon langsung menemui Tai Lupa dan langsung menagih janjinya dan bertanya bagaimana caranya untuk pulang ke masa depan. Ternyata Leon bisa kembali ke masa depan dalam 1 bulan ke depan lagi, karena pintu untuk kembali ke masa depan itu hanya dibuka 1 kali, dan itu pada bulan purnama. Setelah memberitahu Leon bagaimana cara untuk pulang ke masa depan, akhirnya Taluipa menanyakan di mana batu pembatas sungai kematian itu. Leon langsung memperlihatkannya kepada Taluipa, dan Taluipa mengatakan jangan sampai kehilangan batu itu, karena batu itu merupakan syarat agar Leon dapat kembali ke masa depan. Di tempat lain, Ginko pergi menemui Muyong. Muyong merupakan orang yang telah menyelamatkan dan menyembuhkan luka di bahu kiri Ginko. Pada saat itu Ginko bertanya bahwa Muyong itu siapa, karena dia berhasil menyembuhkan luka Ginko hanya dengan waktu 2 hari. Pada saat itu Muyong langsung menjawab dan mengatakan bahwa dia merupakan mantan dewa gunung yang menguasai hutan di bagian utara. Dan pada saat itu Ginko hanya tertawa saja. Ternyata obrolan Ginko dan Muyong terus berlanjut. Pada saat itu Muyong bercerita kepada Ginko bahwa kakaknya dibunuh oleh sahabatnya sendiri. Dan respon Ginko bertanya apakah dia ingin membalas dendam, dan jawab Leon iya, dia ingin membalas dendam. Setelah pulang dari rumah Ginko, Gubernur Jenderal Komisaris Korea memarahi anak buahnya karena telah kehilangan seruling legendaris. Pada saat itu, anak buahnya hampir dibunuh oleh Gubernur Jenderal Komisaris Korea ini. Dan dia masih memberikan kesempatan kepada anak buahnya untuk mencari benda yang lebih kuat dari seruling legendaris itu. Kembali ke Lirang. Setelah menemui Tai Lupa, Leon mengajak Lirang untuk membeli baju di butik obok agar dia tidak terlihat seperti bandit lagi. Pada saat Lirang ingin mencoba memakaikan dasi, ternyata ada wanita yang merupakan pelayan dari butik obok itu ingin membantu Lirang. Pada saat itu Lirang mau dibantu oleh perempuan itu untuk memakaikan dasinya. Ternyata di dekat butik obok ada Shinju yang sudah seperti gelandangan, pakaiannya sudah compang-camping dan dia terlihat seperti pengemis. Pada saat itu dia kelaparan, dia hanya memungut koin yang ada di tanah. Karena telah dirampok oleh rombongan bandit, akhirnya Shinju melamar pekerjaan di sebuah kedai mie. Karena dia tidak memiliki tempat tinggal dan dia juga kelaparan. Untungnya dia diterima menjadi pegawai di kedai mie itu. Setelah membeli pakaian di butik obok, akhirnya Leon dan Lirang mendatangi Muyongga karena ingin mencari tempat untuk menginap. Ternyata yang membuka pintu adalah Hongju. Leon tidak mengetahui bahwa tempat yang bernama Muyongga itu milik Hongju. Pada saat itu Hongju menyuruh Leon untuk tinggal di Muyongga saja, dan pada akhirnya Leon setuju. Dan Hongju meminta anak buahnya bernama Jaeyu untuk mengawasi gerak-gerik dari Lirang dan Leon. Keesokan paginya, dua bersaudara Leon dan Lirang makan bersama dengan dilayani oleh pelayan dari Muyongga. Dan pelayan itu mengatakan kalau Hongju merupakan orang penting karena semua informasi dari Gyeongseong berasal dari Muyongga. Setelah mendengar perkataan dari pelayan Muyongga, akhirnya Leon menemui Hongju dan meminta Hongju menemukan pria bertopeng merah putih.
Pada saat itu Hongju setuju, namun dengan syarat Leon harus menggantikan dia untuk menghadiri acara penting di Hotel Bando. Mendengar tawaran dari Hongju, akhirnya Leon menyetujui tawaran itu, dan akhirnya Leon menghadiri acara di Hotel Bando untuk menggantikan Hongju, karena Hongju ingin mencari seseorang yang menggigit tamu Hotel Bando sampai kehilangan tangannya. Dan Leon ditugaskan untuk menemukan seseorang itu. Akhirnya Leon menghadiri acara di Hotel Bando itu. Pada saat penampilan dari kontestan kecantikan dari Busan, tiba-tiba wanita itu berubah menjadi zombie dan terjadilah kehebohan. Dan ada beberapa tamu hotel digigit oleh zombie itu. Pada saat zombie itu keluar dari Hotel Bando, Muyong telah menunggu di depan dan menyiapkan sebuah peti. Akhirnya Muyong berhasil menangkap wanita yang menjadi zombie itu dan memasukkannya ke dalam peti. Setelah gagal menangkap wanita zombie itu, Leon akhirnya bertanya kepada Ginko. Dan Ginko mengatakan bahwa ada rumor kalau putri dari Gyeongsong telah berubah menjadi Yacha. Yacha itu adalah sebutan lain dari zombie. Setelah itu Ginko juga memberikan informasi kepada Leon bahwa para kontestan kecantikan dari Gyeongsong pergi ke salon yang sama, dan salon itu bernama Salon Rambut Choi Senja. Mungkin dari sanalah awal penyebab adanya zombie atau Yacha itu. Agar Leon dapat memasuki salon Choi Senja, akhirnya Leon dan Lirang melamar bekerja di salon itu demi mengungkap penyebab adanya Yacha atau zombie, dan juga agar Hongju mau mencarikan informasi mengenai pria yang bertopeng merah putih. Keesokan harinya, Lirang akhirnya bekerja di salon itu sebagai penyaji teh, dan pada saat itu ada anak buah Lirang yang mengintip dari jendela. Mereka marah karena melihat bos mereka menyajikan teh. Setelah itu, Lirang akhirnya keluar dan menjelaskan kepada anak buahnya mengapa dia bekerja di sana. Dan tiba-tiba para tamu di salon Choi Senja berubah menjadi zombie. Pada saat itu Leon dan Lirang kompak untuk mengalahkan zombie itu dan mengumpulkannya di suatu tempat. Ternyata yang menyebabkan orang-orang berubah menjadi zombie itu ulah dari Dewi Dapur, karena Dewi Dapur itu marah ketika tempat tinggalnya direbut manusia, dan juga tempat tinggalnya telah dihancurkan manusia, dan membuat dia dendam dan melakukan perbuatan itu. Setelah mendengarkan penjelasan dari Dewi Dapur itu, akhirnya Leon memakluminya. Dan pada saat itu Lirang bertanya kepada Dewi Dapur itu dari mana dia mendapatkan cacing yang membuat orang menjadi Yacha. Dan Dewi Dapur itu menjawab dari pria yang bertopeng merah putih. Di tempat lain ternyata Muyong menyembunyikan Yacha yang berasal dari Hotel Bando. Dan tiba-tiba Hongju mendatanginya. Pada saat itu Hongju mengatakan kalau Muyong adalah pria yang bertopeng merah putih yang dicari oleh Leon. Beralih ke Leon dan Lirang. Setelah menyelesaikan permasalahan di salon Choi Senja, akhirnya Leon dan Lirang pulang. Pada saat di perjalanan pulang, ternyata Leon melihat Shinju. Pada saat itu, akhirnya Leon dan Shinju bertemu kembali. Shinju sangat senang sekali. Akhirnya Leon mengajak Shinju untuk kembali ke Muyongga. Nah teman-teman, kita sudah selesai membahas episode 2. Jadi kalian penasaran gak dengan perjalanan Leon di era masa lalu untuk mengalahkan siluman-siluman yang jahat, dan apakah dia berhasil untuk kembali ke masa depan? Jadi kalian jangan lupa untuk nonton episode 3 nanti ya. Jadi jangan lupa untuk stay tune di channel kita, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Jadi sampai bertemu lagi, dadah.